Halo mahasiswa Prodi Informatika, kali ini kita mau kasih informasi yang penting buat kamu semua sehubungan dengan skripsi atau tugas akhir ya. Kenapa ini penting? Karena kerap kali nih dosen wali ya atau dosen-dosen yang lain sudah memberikan banyak informasi seputar TA, tapi tetap aja ada yang salah atau misinformasi. Nah, kali ini saya bersama Ibu Yan Puspitarani selaku Sekprodi Informatika akan memberikan informasi yang lengkap sehubungan dengan TA atau skripsi ya. Oke, nanti Ibu bisa cerita ya apa-apa saja yang penting atau perlu mahasiswa ketahui sehubungan dengan TA atau skripsi. Silakan Bu. Oke. Kalau di kurikulum itu kan mengambil mata kuliah tugas akhir sebesar 6 SKS itu kan di semester 8. Nah, terus caranya gimana sih supaya kita bisa lanjut tugas akhir? Nah, sebelum itu persiapannya itu ada di semester 7. Semester 7 itu dimulai dari mata kuliah yang pernah kalian ambil nanti di semester 7 ya. Itu nama mata kuliah adalah Kapitas Lekta. Kapitas Lekta ini dosennya siapa? Dosennya itu adalah para kepala lab yang akan melakukan pemeriksaan proposal tugas akhir dan approval tugas akhir. Jadi kalau misalnya proposal kalian sudah approve nih, sudah ada persetujuan dari kepala labnya, kamu bisa melanjutkannya untuk dikerjakan menjadi tugas akhir gitu. Nah, di mata kuliah Kapitas Lekta ini mahasiswa masih sering banyak yang simpang siur nih informasinya. Pertama, Kapitas Lekta itu tidak direkognisi MBKM ya. Jadi kalau misalnya kamu ngambil MBKM di semester 7, mata kuliah Kapitas Lektanya itu tetap harus ambil gitu. Jadi tetap harus kuliah. Nggak usah khawatir karena mata kuliah ini modelnya e-learning. Jadi biasanya dosen-dosennya itu melakukan tatap mukanya secara online. Jadi nggak akan ngeganggu waktu MBKM kalian. Jadi MBKM berjalan ya, yang ini juga tetap berjalan ya, kapsel juga terus ya. Urusannya dengan proposal gitu kan, proposal tugas akhir. Harus jadi proposal. Iya, harus jadi proposal karena luaran dari mata kuliah ini adalah proposal tugas akhir. Selama 1 semester kalian akan digembleng untuk mencari topik-topik tugas akhir sesuai dengan konsentrasinya gitu. Termasuk dibimbing bagaimana penulisan proposalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mengajukan proposal tugas akhir, sebenarnya proposal itu kalau sudah goal ya, kamu sudah menyelesaikan bab 1, bab 2 dan bab 3 tugas akhir gitu. Bab 1 dari pendahuluannya, bab 2 itu tinjauan pustakanya, bab 3 itu metodologi penelitiannya. Jadi nanti begitu tugas akhir dengan pembimbingnya, itu kamu tinggal melanjutkan bab 4 dan bab 5 gitu. Terus ada juga yang harus kalian perhatikan nih, nilai dari Kapitas Lekta tuh gimana gitu ya. Iya. Nah, mahasiswa yang lulus nilai Kapitas Lekta itu kan sebenarnya beragam ya, ada A, B, C gitu kan, sampai D sampai E gitu. Nah, mahasiswa yang nilai Kapitas Lektanya A, itu artinya kalian proposalnya sudah approve gitu. Tapi kalau misalnya saya dapat B gimana Bu? Saya ngulang nggak mata kuliah Kapitas Lekta? Nggak usah, karena itu ya sudah sebatas mata kuliah itu kamu mendapat nilai B. Tapi untuk pengajuan proposalnya kamu masih harus melanjutkan bimbingan dengan kepala labnya gitu. Jadi tidak di dalam mata kuliah Kapitas Lekta, tapi di luar mata kuliah Kapitas Lekta. Itu tidak akan approve atau tidak akan menjadi tugas akhir sampai kamu mendapatkan tanda tangan dari kepala labnya. Artinya tanda tangan itu adalah approvalnya gitu ya. Kalau misalnya sudah approve nih, kamu bisa mengajukan tugas akhir di situ. Gitu. Nah, supaya nggak bingung juga bisa diceritain dong karakternya apa, konsentrasinya apa gitu. Siapa? Oke, konsentrasi kita teh kan sekarang kurikulum yang lama ya. Kurikulum lama itu kan ada 5 ya konsentrasi. Pertama ada jaringan. Jaringan itu kepala labnya Pak Atep. Terus ada database. Database itu kepala labnya Pak Adi. Database. Terus ada interfacing. Interfacing itu kepala labnya adalah Pak Bagus. Interfacing. Kemudian ada multimedia. Multimedia dengan Pak Yosi. Multimedia. Terus satu lagi IT. IT itu dengan
Pak Esa kepala labnya. IT. Oke, ada 5 ya. Terus kalau sudah misalnya proposal sudah approve nih, lanjut lagi ke tugas akhir gitu ya. Apalagi sih, saya lihat contekan dulu. Ini saya juga ada contekan. Pendaftaran tugas akhirnya gimana? Jadi kalau misalnya proposalnya sudah approve nih ya, kamu bisa lanjutkan gitu di semester 8. Pertama kamu ngambil di FRS itu kamu ngambil tugas akhir. Nah, ingat FRS berlaku itu kalau kamu misalnya ngambil tugas akhir berlaku ya sepanjang semester aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai kapsel saya B nih. Terus kan kalau kapselnya B berarti proposalnya belum approve kan? Sementara saya sekarang di semester 8 itu sudah ngambil TA, tapi belum bisa ngajukan TA karena proposalnya belum approve gitu kan. Nah, jadi solusinya ya berarti kan dia masih harus bolak-balik bimbingan dengan kepala labnya supaya proposalnya di-approve. Ternyata proposalnya itu bisa diajukan ke TA-nya sekitar bulan Maret misalnya. Maret itu kan udah pertengahan semester ya. Tetap aja berlakunya juga tetap sampai Juli gitu. Jadi walaupun saya ajukan tugas akhirnya bulan Juni sekalipun tetap berakhirnya itu bulan Juli. Jadi hati-hati ketika kalian misalnya masih ngulang gitu kan terus ngambil TA, takut rugi gitu ya. Karena memang dia rentang waktunya sesuai dengan semester. Kalau misalnya semesternya udah habis dan tugas akhirnya kamu belum selesai, kamu akan perpanjang lagi dan ngambil lagi SKS-nya, bayar lagi. Hati-hati gitu di situ. Terus apalagi ya, proposal approve, kemudian syarat untuk daftar TA nih, cek nilai D, nilai D mata kuliah karena nanti kan kalian harus mengirimkan transkrip gitu ya, transkrip verifikasi nilai. Cek nilai D nggak boleh lebih dari 11 SKS. Kemudian tidak boleh ada yang nilai E. Dan wajib ulang gitu Mbak ya. Iya. Terus sudah lulus semua mata kuliah konsentrasi. Jadi kalau misalnya applied database ya, applied database itu kan mata kuliah konsentrasinya ada business intelligence, applied database 1, applied database 2, applied database 3, terakhir Kapita Selecta gitu ya. Itu tidak boleh tidak lulus gitu. Jadi harus lulus semua. Kemudian syarat berikutnya adalah yaitu tadi ya, proposalnya harus sudah di-approve. Nah, kalau sudah selesai semua, kamu bisa lanjutkan untuk mengerjakan tugas akhir. Jadi nanti silakan hubungi Pak Danang. Pak Danang persyaratannya apa aja saya mau mengajukan tugas akhir. Nanti pasti Pak Danang memberikan persyaratannya apa aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, nanti kamu akan mendapat yang namanya kartu bimbingan yang berwarna kuning. Kartu bimbingan itu di dalamnya ada dosen pembimbing kamu siapa gitu. Kemudian apalagi? Untuk bimbingan berapa kali nih? Nah, bimbingan itu minimal 8 kali. Ingat ya, nggak ada yang namanya tiba-tiba nyodorin ke pembimbing, Pak, ini saya sudah selesai, ujuk-ujuk 5 bab. Wow, gitu kan, maksudnya minimal 8 kali gitu ya. Jadi 8 kali itu berarti kan paling cepat itu 2 bulan. Kalau kamu 1 kali seminggu gitu bimbingannya. Jadi pokoknya minimal bimbingan 8 kali. Terus kamu jangan ujuk-ujuk ya, maksudnya kalau udah dapat kartu langsung segera hubungi dosen pembimbingnya gitu. Karena kita tuh kalau nggak dihubungi ya nggak tahu, oh lo teh anak bimbingan gua gitu kan nggak tahu gitu. Jadi langsung aja hubungi, langsung lakukan perencanaan dengan pembimbingnya seperti apa. Kalau misalnya lagi tugas akhir ngulang boleh nggak? Boleh, karena syaratnya itu adalah 110 SKS lulus gitu ya. Jadi sebenarnya sambil ngulang pun memperbaiki nilai gitu ya. Maksudnya nilai-nilai yang D biasanya. Nilai-nilai yang D itu pengen saya perbaiki kan ada batas 11 SKS tuh. Yang 11 itu saya pengen naikin IPK mau sambil ngulang. Itu bisa gitu ya. Sip. Gitu. Nah, ini juga mungkin buat warning buat teman-teman mahasiswa juga ya. Seandainya pengerjaan tugas akhir ini berlarut-larut, apa resikonya? Nah, iya. Jadi perpanjangan kartu bimbingan itu maksimal 1 tahun ya. Jadi 2 kali aja gitu, 2 semester aja.
Kalau misalnya kamu sudah 1 tahun tapi belum selesai juga, mau tidak mau prosesnya diulang lagi dari proposal, Dari nol lagi. mengajukan judul baru gitu. Jadi ngulang lagi dari nol. Jangan Ganti sampai judul seperti itu. ya. Iya, makanya Resiko hati-hati itu. gitu. Karena kan panjang ya, proses Betul. pengajuan judul itu cukup panjang. Berarti kita menganggap mahasiswa memang belum bisa merealisasikan proposal tersebut kan? Iya. Makanya perlu ganti Nah, judul. ganti hati-hati topik juga proposal yang sudah approve terlalu lama itu bisa ditolak karena kemungkinan disalip sama mahasiswa lain yang sudah ada mengajukan topik yang sama gitu. Jadi hati-hati seperti I see. itu. Oke. Nah, taruhlah oh ya ini juga nih untuk taruhlah udah beres ya mahasiswanya pintar. Nah, ada ujian tugas akhir atau sidang. Apa-apa Ya. saja nih yang memang perlu mahasiswa ketahui? Nah, untuk sidang itu kan mengajukan lagi ya. Oh, sudah selesai, sudah disetujui oleh pembimbingnya untuk sidang. Nah, syarat untuk melakukan sidang TA itu adalah pertama lulus 138 SKS. Karena kurikulum kita sampai S1 itu kan 144. Dikurangi 6 SKS tugas akhir. Jadi 138 SKS itu harus sudah keluar nilainya. Nah, kemudian sama ya, maksimal nilai D-nya 11 SKS dan tidak ada nilai E. Lalu kartu bimbingan itu sudah ditandatangani dosen, pembimbing dan sekprodinya. Dan ke Kaprodi ya? Iya, ke sekprodi. Sekprodi. Atas seizin saya baru gitu. Hati-hati. Jangan gitu ya. Kemudian TOEFL minimal 450. Nah, sudah ada edaran ya kalau TOEFL itu tidak boleh di luar Widyatama tapi di universitas negeri. Universitasnya ada listnya dari edaran, cuman saya lupa lagi. Kalau nggak mau repot ngambil ya Widyatama aja ya. Iya, tapi kan kadang Widyatama penuh ya. Nah gitu, jadi kamu bisa melampirkan hasil TOEFL dari kampus yang negeri. Tapi ada listnya juga, cuman nanti mungkin diinfokan lagi ya, karena memang edarannya juga sebenarnya udah disebar sih ke Sivitas gitu. Baik. Kemudian untuk angkatan 2022 dan seterusnya itu ada nilai TK3 dari kemahasiswaan. Nah, TK3 dari kemahasiswaan itu minimal harus 40 poin untuk reguler A dan reguler B. TK3 itu buat apa sih? Yang waktu kalian masuk ya, penataran apa sih namanya? PPU. Nah, PPU, kemudian kamu misalnya mengajukan proposal PKM, sertifikat ikut seminar gitu, itu kan diajukan ke mahasiswaan gitu. Itu minimal 40 poin. Kemudian kamu juga harus mengikuti ujian sertifikasi kompetensi BNSP ya, di LSP gitu ya. Jadi itu juga nggak harus sampai lulus, tapi nggak enak juga ya. Masa lulus tapi lah, harus pasti, lulus lah gitu kan. Iya, lulus lah. Itu sangat berguna sekali, tapi saya saranin karena dia cuma berlakunya 3 tahun. Jadi ikut uji sertifikasi BNSP itu mending di akhir-akhir aja, karena kan setelah lulus kamu punya sertifikasi BNSP gitu buat ya. cari kerja. Iya, buat cari kerja gitu. Dan bebas ya milih apapun itu ya. Iya, bebas milih apapun. Yang penting mengikuti ujian sertifikasinya gitu. Oke, baik. Demikian mungkin ya yang ingin kita sampaikan. Sudah tersampaikan? Belum. Wow, oke, ada lagi. Bangga Bu. Oke. Luaran tugas akhir. Luaran tugas akhir itu kan ada 2 mode ya. Kita tuh ada skripsi, ada Jurnal. mode jurnal. Nah, jurnal yang mandiri. Prosesnya sama. Jadi kalau tadi kita jelaskan semua prosesnya skripsi, jurnal pun sama. Prosesnya sama mulai dari proposal. Jadi semua tetap harus melalui kepala lab gitu proposalnya. Cuman beda luaran aja, yang satu mah skripsi, yang satu mah jurnal. Nah, yang membedakan apa? Kalau modenya skripsi, itu luarannya itu adalah skripsi dan paper penelitian. Nah, paper penelitiannya nggak sampai publish sih, tapi skripsinya itu kamu buat berdasarkan struktur paper begitu ya, paper penelitian. Nanti disimpannya di repositori Widyatama. Kemudian kalau yang modenya jurnal itu minimal harus dipublish di Sinta 4 dan setidaknya harus dapat LOA dulu.
LOA dulu, lebih bagus publish. Ya. Kalau misalnya kamu mengajukannya jurnal, ternyata belum dapat nih LOA-nya, mau nggak mau kamu harus pindah jadi skripsi gitu. Jadi modenya dipindah ke skripsi. Kalau jurnal, nanti laporan yang dilaporkannya itu berupa laporan penelitian. Ya. Nah, laporan penelitian. Terus dua-duanya juga sidang. Jadi jangan salah kaprah. Kalau jurnal saya nggak akan sidang, tetap ada sidang, skripsi sidang, terus jurnal juga sidang. Gitu. Atau ada batasan sekarang? Ada perubahan nggak ya Bu ya? Dulu kan ada perubahan ya. Kalau Sintanya itu terindeks Sinta 2 atau kalau atas, gitu. Sekarang sih masih Sinta 4 ya. Kalau Sinta 2 tetap sih sama. Tetap ada pertanggungjawaban dalam sidang. Iya, sama. Lagian juga ya, sekarang jurnal tuh mahal loh. Sinta 4 itu berapa, sejuta ya bayarnya. Ya, lebih kurang seperti setidaknya itu. sejuta. Oh, Sinta 2 tuh bisa sampai 5-6 juta gitu. Terus apalagi ya? Ya mungkin nanti Segitu kita dulu lah jawab. ya. Kalau ada, Kita bikin podcast lagi berdasarkan komen-komen aja kali ya. boleh ditanya juga kalau ada yang kurang jelas ya. Iya, di komen. di komen aja, Nanti kita question coba, and answer gitu ya. kita coba Nanti kita bahas jawab. pertanyaan-pertanyaannya di sesi atau sesi Q&A berikutnya ya, ya. kita bikin Kayak gitulah. lagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Yan atas penjelasannya. Moga-moga Iya. bermanfaat buat mahasiswa semua. Sampai jumpa lagi.